Mulia Bapak Uskup Emeritus Monsignor Mikael, seluruh peserta sidang pastoral, Bapak Ibu Saudara dan Saudari umat Allah Uskupan Ruteng yang kami kasih dalam Tuhan. Kita semuanya baru saja merayakan Natal. Itulah hari raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus penyelamat dunia. Kesadaran iman ini yang kita bawa setiap kali kita merayakannya. Nada dasar dari seluruh perayaan Natal yang kita rayakan dan kita rasakan adalah sukacita. Karena itu ucapan inilah yang selalu diucapkan, selamat damai Natal, selamat sukacita. Sukacita tidak peduli bahwa suasana Natal tahun ini ternyata juga dimeriahkan oleh hujan dan angin. Saya yakin ada umat atau bahkan juga ada romo-romo yang berkeluh, loh cuaca angin hujan sungguh tak bersahabat perayaan Natal kita tahun ini. Tapi syukurlah bila ada pastor paroki yang masih beriman. Beriman dalam arti tidak berkeluh kesah akan hujan dan angin. Sebab ini yang paling penting, sebab alam juga mau tunjukkan sukacita kasih dalam menyambut kelahiran Sang Penyelamat. Jangan dilihat dari aspeknya yang mengganggu. Itulah cara khas alam terlibat dalam sukacita itu. Kita telah lewati hari-hari perjumpaan kita dalam semangat kekeluargaan, dalam iman akan Kristus selama 4 hari. Kita duduk bersama, kita dengar bersama, kita menangkap dan memaknai secara bersama-sama. Itu adalah satu panggilan ekleziologis kita. Sebab gereja adalah kita semua yang bertanggung jawab akan rahmat permandian yang telah setiap kita terima dalam Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu saudara-saudaraku yang saya kasih, izinkan saya membagi refleksi sederhana berikut ini dalam pengandaian imajiner biblis. Selalu saya katakan imajinasi biblis. Bayangkan saja, saya mengajak kita semua, bayangkan saja bahwa kita semua datang ke tempat pertemuan kita di Welengkas, bagaikan orang-orang Majus dari timur. Ingat, di dalam Injil tidak ditulis secara jelas bahwa orang-orang Majus itu jumlahnya 3 orang. Tidak. Jumlah 3 itu disimpulkan dari jumlah 3 hadiah untuk bayi Yesus. Jumlahnya 3 belum tentu. Bisa saja terjadi bahwa jumlah orang Majus itu lebih dari 3. Tapi bukan angka itu yang terpenting. Kita semua yang adalah utusan-utusan dari berbagai wilayah paroki, utusan umat Allah dan juga utusan-utusan dari komunitas hidup religius, miliki kehendak hati yang tulus dan dalam semangat iman untuk menuju dan bergegas ke Welengkas. Bethlehem bagi kita semua adalah kita ingin menyerahkan kepada bayi Yesus apa saja yang telah kita alami di medan perutusan kita selama 1 tahun yang telah lewat. Itulah yang menjadi hadiah utama dari setiap kita. Karena itu pertanyaan itu yang selalu harus kita buat. Apa yang kita bawa ketika kita bergegas-gegas sebagai utusan paroki ke Welengkas hari-hari ini? Hadiah-hadiah yang kita bawa itu bisa saja berupa pengalaman-pengalaman emas kita selama 1 tahun. Bisa juga pengalaman kemenyan kita selama 1 tahun. Juga kisah-kisah yang menantang pelayanan kita selama 1 tahun lewat.
Kita yakin bahwa Yesus akan selalu bersukacita untuk menerima semua kita apa adanya, dengan segala pengalaman, dengan segala macam peristiwa yang kita alami. Dan Yesus, Sang Bayu, adalah Allah yang menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita demi mengalami segala suka duka perjalanan hidup kita. Tentu di pertemuan pastoral ini kita semua hadir tidak untuk menilai atau tidak untuk mengadili itu dan mengadili ini. Tidak. Kita datang dalam pertemuan adalah saling mendengarkan, saling berbagi, saling meneguhkan, dan terutama saling menanamkan api pengharapan satu terhadap yang lain dalam dukungan kita satu terhadap yang lain. Tetapi saudara-saudaraku yang saya kasih, tentu semua yang telah kita lewati di hari-hari ini akan diayak untuk menentukan arah dan langkah-langkah pastoral praksis kita selanjutnya di tahun 2023 ini. Itulah langkah-langkah yang nantinya mesti menjadi pedoman bagi kita semua, atau dalam bahasa orang-orang Majus dari Timus saya katakan, itulah pedoman-pedoman itu sebagai bintang di timur yang menerangi perjalanan kita. Bagaimanapun, pertemuan pastoral adalah tanda sukacita kita bersama dalam komunio koinonia, persekutuan untuk merumuskan ziarah hidup kita bersama dalam iman, harapan, dan kasih. Saya tetap teringat akan keyakinan Paus Benediktus ke-16 akan gereja sebagai komunio. Gereja tak hanya bertumbuh dalam pribadi-pribadi singular, tetapi gereja bertumbuh terutama menyata bertumbuh dalam kebersamaan, dalam persekutuan atau komunio itu sendiri. Karena itu, saudara-saudaraku yang saya kasih, diterangi oleh tema perayaan misa dan terutama bacaan-bacaan suci pada sore hari ini, saya ingin menggariskan satu dua pokok permenungan bagi kita sekalian. Yang pertama, aku datang supaya mereka hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes bab 10 ayat 10b. Natal selalu berarti kelahiran, dan kelahiran itu sendiri selalu menegaskan tentang kehidupan. Dan semua kita sadari, hidup itu tidak sekedar kisah tarik dan menghembuskan nafas. Bukan sekedar itu. Hidup terlalu luas dan dalam, terutama dalam jangkauan pemaknaannya. Apalagi bila harus dijawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang kehidupan itu sendiri. Kenapa saya hidup? Untuk apa saya hidup? Bagaimana saya jalani hidup ini? Itu menuntut pemaknaan yang mendalam dan luas. Tuhan datang untuk membawa hidup, dan Ia bermaksud agar kita berkelimpahan. Tetapi pertanyaan, berkelimpahan dalam arti apa? Bila kita cermati dan renungkan kisah-kisah Injil, secara sederhana kita dapati bahwa Yesus sesungguhnya membuka pikiran setiap pendengarnya untuk memaknai apa artinya memaknai hidup itu dalam kaitan dengan peristiwa-peristiwa yang dialami, dalam perelasian satu terhadap yang lain, dan terutama dalam hubungan manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Bagaimana kita memberi makna di dalam setiap jengkal relasi ini? Orientasi dasar perutusan Yesus adalah cinta kasih. Cinta kepada Allah haruslah menyerta dan nyata dalam cinta kepada sesama.
Yesus Al-Masih manusia tak hanya membuka pikiran manusia akan makna hidup dan keselamatan melalui ajarannya, tetapi ia juga menyatakannya di dalam tindakan dan perbuatan nyata. Khususnya saat ia mendekati dan didekati oleh kelompok manusia yang sakit, kelompok manusia yang miskin, lapar, dan berketiadaan. Lebih dari itu, perumpamaannya misalnya tentang talenta dapat ditangkap sebagai kecerdasan pikiran dan hati manusia untuk berubah dalam merasakan keadaan hidup yang baik, benar, dan wajar. Poin kedua yang ingin direnungkan ialah Bethlehem itu artinya rumah roti. Sesuai arti kata etimologinya ini, disebut juga Efrata yang berarti subur. Betapa luar biasanya Bethlehem dengan arti dari namanya sendiri. Kita bisa saja berkontemplasi bahwa sungguh berlimpahlah Bethlehem sebagai rumah roti yang telah hadirkan Yesus roti hidup itu. Berkelimpahan karena hadir Yesus roti hidup itu. Saya ingin sentil satu hal sederhana untuk kita renungkan bersama lewat pertanyaan berikut. Tidakkah wilayah Manggarai Raya, keuskupan yang kita cintai ini, adalah rumah roti? Bisa juga rumah kompiang. Dan juga disebut Efrata atau subur di wilayah NTT ini. Ini pertanyaan dari kita semua menyadari ini, bahwa Manggarai adalah rumah roti dan Efrata. Bila kita simak pemberitaan akhir-akhir ini, mudah-mudahan rekan-rekan sekalian juga ikuti, kita harus sadar diri bahwa kita ada dalam konteks wilayah Indonesia di provinsi di urutan ketiga termiskin setelah Papua dan Papua Barat. Di mana rumah roti itu? Di mana Efrata itu? Ada artikel yang punya judul mengganggu dan menantang juga. Bukan hanya saya, tapi saya kira untuk kita semua. Artikel yang berjudul begini: Provinsi NTT diberkati dengan iman Katolik dan keindahan alamnya, tetapi dibelenggu oleh kemiskinan. Mengganggu tentunya. Saudara-saudara yang saya kasih, dari data, maaf, kita kotak-katik sedikit data ya. Disinyalir jumlah penduduk NTT per Maret 2022 adalah 5,49 juta jiwa. Dari jumlah itu, terdapat penduduk miskin yang mencapai angka 1.131.620 orang. Dipresentasikan menjadi 20,5% dari total penduduk NTT. Nah, dari keseluruhan penduduk miskin NTT ini, sejumlah 75.550 ada di wilayah Manggarai Timur, atau urutan kelima dari seluruh kabupaten di NTT. Saya sengaja baca ini, semoga Romo Fikir Borong terganggu. Karena itu, di tahun Gerakan Pastoral 2023 yang berpusat pada pengembangan ekonomi dan juga dalam perhatian kita akan alam lingkungan ekologis, kita berjuang bersama-sama, bersama-sama semua elemen masyarakat, bersama umat, bersama pihak pemerintah untuk memajukan kehidupan bersama agar Manggarai Raya ini menjadi rumah roti, menjadi Efrata. Kita mesti yakin dan berjuang agar wilayah kita ini benar-benar jadi rumah roti yang subur bagi semua kebersamaan kita.
pasti kita akan bebas dari serangan gizi buruk yang disebabkan oleh stunting dan kurangnya daya tahan tubuh, keadaan tempat tinggal yang memprihatinkan, kurangnya persediaan air bersih, dan seterusnya, dan seterusnya. Poin yang ketiga, tema bersama Natal yang diusung oleh KWI dan PGI pada tahun ini menggariskan satu lineamentum yang sungguh menyentuh dari kutipan Injil Matius bab 2. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius bab 2 ayat 12. Orang-orang Majus kembali pulang dengan tidak ikuti jalan lama. Dan jalan lama itu adalah jalan yang menuntun mereka kepada kematian. Itulah jalan yang dipilih oleh Herodes, jalan tidak menyelamatkan. Di titik refleksi ini, saya hanya mau bertanya juga dengan cara sederhana. Mungkinkah hidup kita juga tidak maju-maju atau belum berkembang secara signifikan, atau itu saja, sebab tidak ada sedikit pun jalan lain yang kita ambil dalam hidup ini? Atau selalu saja jalan-jalan atau cara-cara lama yang membebankan, yang tetap saja diambil dan dipakai, yang membuat hidup kita, khususnya secara ekonomi, tidak pernah berkembang. Ini kiranya satu pertanyaan kunci yang mesti direnungkan dan disikapi oleh setiap kita yang diutus dari paroki atas nama umat Allah, agar kita memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Kelimpahan rohani, kelimpahan jasmani, jiwa dan raga, lahir dan batin. Di akhir dari permenungan ini, Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, ada satu kisah khotbah di akhir tahun. Sesuai kesepakatan bersama, seluruh umat satu KBG berkumpul bersama di Rumah Gendang untuk berdoa bersama. Maka tibalah saatnya doa umat dipanjatkan Ketua KBG. Ketua KBG rasa diri mewakili semua umatnya yang ada di lingkungan KBG-nya dan melantunkan doa sebagai berikut. Allah Bapa kami Maha Pengasih, syukur tak berhingga atas segala berkat yang telah kami terima selama tahun lama yang bakal segera akan berakhir. Dan biarkan kami Tuhan tinggalkan semua yang lama, tiada jejak sedikit pun. Dan kiranya harapan baru Engkau tanamkan dalam diri setiap kami dalam KBG kami ini, untuk segera memasuki tahun baru penuh harapan dan tanpa apapun yang membebankan. Kami mohon umat semua menjawab. Sayangnya doa ini dirasa sangat mengganggu bagi seorang bapa anggota KBG itu. Dan ia segera sambung dengan doanya sendiri dengan suara yang sedikit meninggi. Tuhan Bapa Maha Rahim, tolong jangan kabulkan doa Ketua KBG kami. Hancur hidup saya Tuhan, bila Engkau biarkan berlalu semua yang ada dan tersisa di KBG kami ini. Kenapa Tuhan? Hampir semua mereka ini Tuhan masih punya sisa utang di kios saya. Bagaimana hidup saya bisa maju dan berkembang Tuhan, jika tak satu pun dari mereka yang lunaskan utang-utang mereka? Ini Tuhan daftar nama anggota KBG yang masih berhutang. Tentu kita semua bisa memaknainya. Yang lama yang mau ditinggalkan apa? Yang baru yang mau disambut. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.